Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3753-3755. Dev menggunakan langkah pengendalian api dan terus menghindari serangan. Tubuh Dev menghilang dan muncul, menyebabkan semua serangan Yosemite gagal. Yosemite melihat dua bola api di kaki Dev dan mengerutkan kening. Keterampilan apa yang kamu gunakan? Yosemite tidak mengerti, bagaimana mungkin Dev bisa bergerak seketika hanya dengan dua bola api. Apa-apaan malah nanya, bukankah keluarga Mumu terkenal dengan keterampilan berbasis api? Kalau begitu teruslah mencoba, aku tidak takut api. Dev tersenyum dingin, dengan tatapan matanya dengan jijik. Yosemite sangat marah sehingga dia, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 9, tidak ingin dibodohi oleh Dev, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 3. Untungnya, ini bukan di kota Nanjing dan tidak banyak orang yang melihatnya. Kalau tidak, dia akan mempermalukan keluargamu. Nak, aku akan membiarkanmu melihat keterampilan berbasis api keluargamu yang sebenarnya hari ini. Yosemite meraung, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke udara. Gelombang panas tiba-tiba berkumpul di udara. Gelombang panas yang sangat besar menyebabkan salju putih di sekitarnya mencair seketika, menampakkan daratan coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Yosemite menembakkan teknik spiritual, dan gelombang panas itu tiba-tiba meledak menjadi api yang hebat. Nyala api menderu ke arah Dev. Ledakan. Nyala api membentuk lautan api, membuat Dev tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Segera, Dev berada jauh di dalam lautan api dan menghilang. Yosemite mengangkat sudut mulutnya, bertarung denganku, kamu terlalu muda. Ketika Jamal melihat ini, dia juga tercengang. Dia duduk di tanah dan menyaksikan Dev dikuburkan di lautan api. Dia merasa sangat gugup. Dev sudah mati, apakah Yosemite selanjutnya akan membunuhnya? Jamal mengkhawatirkan nasibnya sendiri. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau menurutinya sama sekali. Anak ini sangat tangguh. Dia terbakar di lautan api begitu lama tapi bahkan tidak berteriak. Yosemite mau tidak mau berkata ketika tidak mendengar teriakan Dev. Namun tak lama kemudian, Yosemite tercengang karena mengetahuinya. Kini, lautan api yang membentang beberapa mil justru menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sosok Dev berangsur-angsur muncul, dan seluruh tubuh Dev ditutupi oleh api, dan api di lautan api berkumpul menuju Dev. Seolah-olah Dev sedang menyerap api ini. Apa yang terjadi? Wajah Yosemite berubah drastis. Jamal juga membuka matanya lebar-lebar, terlihat tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Dev tampak menikmatinya. Terima kasih atas nyala apimu yang dahsyat, yang membuat bintang asliku sedikit lebih terang. Kata Dev sambil tersenyum tipis. Bintang asli, apakah kamu sudah memahami asal mula api? Yosemite terkejut. Tidak buruk. Dev membuka tangannya, dan sumber api meledak, dengan bola api menghantam telapak tangannya. Aura yang dipancarkan api ini jauh lebih kuat daripada Yosemite. Hanya bola api kecil ini, gelombang panas yang meledak, membuat batu-batu di tanah mulai terbakar. Pantas saja kamu, seorang kultivator tingkat ketiga di alam kesengsaraan transendensi berani menantangku. Ternyata kamu sudah memahami asal-usul elemen api. Yosemite mengertakkan gigi, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih keterampilan berbasis api, Dev pasti akan takut dengan kemampuannya mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Sangat disayangkan bahwa dia adalah seniman bela diri berbasis api, tetapi Dev telah menyadari asal mula api dan tidak takut sama sekali dengan api. Dalam hal ini, meskipun Yosemite memiliki level tinggi dan kekuatan yang kuat, tidak ada yang bisa dia lakukan melawan Dev untuk sementara waktu. Nah, kamu tunggu saja. Keluargamu saya memiliki lebih dari sekedar keterampilan berbasis api. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Yosemite mengatakan itu, dia berbalik dan melompat, bersiap untuk pergi. Kamu ingin pergi, apakah kamu sudah mendapat izinku? Bola api di tangan Dev langsung terlempar ke arah Yosemite. Melihat ini, Yosemite melambaikan tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi bola api Dev dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Yosemite. Yosemite tersandung di udara dan hampir jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaiannya terbakar. Yosemite sedang melarikan diri sambil memadamkan api di tubuhnya, dia terlihat sangat malu.
Melihat Yosemite melarikan diri, Jamal tercengang. Awalnya, dia berpikir tentang cara melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka Dev, Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat ketiga, akan mengalahkan Biksu Master Alam Kesengsaraan Transendensi tingkat 9. Jika Anda mengatakan ini, orang lain pasti akan menganggapnya sebagai lelucon. Tapi itu benar. Dev tidak mengejar Yosemite, dia pergi ke lembah sungai salju untuk membantu Raja Iblis Awan Merah menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget, ayo pergi ke lembah sungai salju untuk melihat-lihat. Melihat Jamal yang tercengang, Dev berkata sambil tersenyum. Oke. Jamal mengangguk berulang kali, dia tidak berani menyinggung Dev sedikit pun sekarang. Jika dia menyinggung perasaan Dev, Dev mungkin akan menghancurkannya sampai mati dengan satu telapak tangan. Dev mengikuti Jamal selama 10 menit lagi dan sampai di sebuah ngarai. Gunung-gunung menjulang tinggi di sini dan salju ada di mana-mana. Namun di tengah ngarai ini, ada aliran sungai kecil yang mengalir perlahan. Kalian pasti tahu kalau suhu di sini sangat rendah dan salju putih di mana-mana, bagaimana bisa tiba-tiba muncul sungai? Dan air di sungai ini bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah sungai salju juga sangat sepi. Tidak ada monster yang terlihat. Hanya beberapa hewan kecil yang muncul sesekali dan minum air di tepi sungai. Ini lembah sungai salju. Nama ini juga diambil dari nama sungai yang terus mengalir ini. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, aliran ini tidak akan pernah membeku. Sungguh ajaib. Jamal berkata, menjelaskan kepada Dev. Dev membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, airnya terasa hangat. Saya tidak menyangka akan ada sumber air panas di sini. Air panasnya muncul dari dalam tanah, jadi tentu saja sungai tidak akan membeku. Dev berdiri dan berkata dengan tenang. Tidak ada alasan bagi sumber air panas untuk membeku. Ini bukan sumber air panas, juga tidak muncul dari dalam tanah. Ini terbentuk setelah salju mencair. Kata Jamal. Terbentuk dari pencairan salju. Lalu bagaimana aliran ini bisa menjadi hangat? Apakah ada api di tengah bumi di sini? Dev tidak mengerti, bagaimana salju bisa mencair. Kecuali jika terjadi kebakaran di inti bumi di sini, dalam hal ini suhu tanah akan tinggi dan salju akan mencair. Tapi kalau apinya di tengah bumi, maka bukan aliran kecil ini, saya khawatir salju di sini akan mencair dan terjadi banjir bandang. Dev berjalan lagi bersama Jamal, dan pergi ke hulu sepanjang sungai. Dia ingin melihat dari mana sumber aliran ini. Nah, pasti ada jenazahku di sini, aku bisa merasakannya. Tepat ketika Dev memimpin Jamal jauh ke dalam lembah salju, Raja Iblis Awan Merah tiba-tiba berbicara. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Awan Merah dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Awan Merah dapat terlahir kembali. Mengikuti sungai kecil, terus ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Dev melihat bahwa salju yang terus-menerus turun dari gunung akan mencair ketika mencapai tempat ini dan berubah menjadi aliran sungai yang perlahan. Tidak ada sumber air panas yang keluar di sini, semuanya berasal dari salju yang mencair. Saat salju mencair, batu-batu di tanah berubah warna menjadi merah kecoklatan, seolah-olah baru terbakar. Dev mengulurkan tangan dan menyentuh batu di tanah, dan ternyata sangat panas. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang terkubur di sini? Dev menatap area tanpa salju dan mengerutkan kening. Ini dia, tulangku seharusnya berada di sini. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga miliknya dan memutuskan untuk meledakkan bebatuan di tanah untuk melihat apa yang ada di bawahnya. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah, kalau tidak, tidak akan seperti ini. Dev meminta Jamal untuk menyingkir, lalu dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas batu itu dengan keras. Ledakan. Batu itu langsung pecah, membentuk lubang besar. Namun saat batunya pecah, gelombang energi hitam naik ke langit. Di antara energi hitam ini, ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip. Energi hitam ini berkumpul menjadi sosok orang dewasa, memancarkan ratusan aura. Siapa orang ini? Kenapa dia muncul tiba-tiba? Dev terkejut dan segera mundur. Jamal kaget saat melihat pemandangan ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah memikirkan bagaimana bisa ada hal seperti itu di bawah tanah. Ini ulat gu pemakan otak. Pasti ada tengkorak yang terkubur di tempat ini, kalau tidak, tidak akan banyak ulat gu pemakan otak. Kata Raja Iblis Awan Merah kepada Dev. Ulat gu pemakan otak. Dev tampak bingung. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini.
Terlebih lagi, mungkin ada jutaan biksu yang mati di dunia surga dan manusia, dan dia belum pernah melihat tengkorak siapapun setelah kematian. Raja Iblis Awan Merah melihat keraguan Dev, jadi dia berkata, ulat gu pemakan otak ini hanya bisa dihasilkan jika memiliki kekuatan besar seperti aku. Sepertinya yang terkubur di sini pasti tengkorakku. Kalau begitu aku akan menggunakan api untuk menahannya ini. Ulat gu pemakan otak akan dibakar sampai mati, dan kemudian aku akan mengambil tengkorakmu. Kata Dev, bola api menyala di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua ulat gu pemakan otak dengan satu pukulan. Jika kamu meninggalkan satu, itu akan masuk ke otakmu tanpa sepengetahuanmu dan membunuhmu seketika. Raja Iblis Awan Merah berkata padanya, memperingatkan Dev. Pada saat ini, Dev sedikit panik dan tidak berani menggunakan api pamungkas di tangannya. Melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip di depannya, Dev tidak yakin dia bisa membunuh semua ulat gu pemakan otak ini sekaligus. Gunakan pukulan terkuatmu, jika tidak, kamu tidak akan selamat. Kata Raja Iblis Awan Merah. Dev berpikir sejenak, lalu dia membuka tangannya, dan busur Raja Dewa muncul di tangannya. Sekarang yang ada hanya Jamal. Dev menggunakan busur Raja Dewa, dan dia belum tentu tahu apa itu. Hanya dengan menggunakan busur Raja Dewa bersama dengan elemen api di dalam tubuh, barulah dia bisa memancarkan api pamungkas terkuat. Dev dapat mencapai serangan terkuatnya. Jika ini masih gagal membunuh ulat gu pemakan otak ini, Anda tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu adalah nasib buruk. Begitu busur Raja Dewa muncul, itu terbakar. Suhu di sekitar meningkat tajam, dan salju langsung mencair, berubah menjadi lebih banyak aliran sungai. Air mengalir melalui kaki Dev, dan Dev tetap tidak bergerak, menatap ulat gu pemakan otak di depannya. Tidak jauh dari situ, Jamal melihat segala sesuatu di depannya dengan ekspresi rumit yang tak terlukiskan. Dia tidak mengetahui busur Raja Dewa, tetapi dia dapat melihat bahwa busur yang dikeluarkan Dev jelas bukan busur biasa. Dia sangat penasaran dengan identitas Dev. Pangeran dari keluarga macam apa dia yang bisa memiliki uang tak terbatas dan membawa begitu banyak senjata dewa? Nyala api berkobar di busur Raja Dewa, dan Dev menarik tali busurnya. Tiba-tiba, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekelilingnya, dan akhirnya terkondensasi menjadi anak panah di busur Raja Dewa. Dengan berkah elemen api Dev, anak panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura. Bahkan Jamal, yang bersembunyi di samping, jatuh ke tanah tanpa sadar setelah merasakan auranya. Aura yang sangat menakutkan. Bahkan biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan transendensi tidak dapat menghentikan aura ini, kan? Jamal menghela nafas dengan mulut terbuka lebar. Suara mendesing. Begitu Dev melepaskannya, bulu panah itu langsung menuju ke arah ulat gu pemakan otak itu dengan nyala api. Kehampaan berputar untuk beberapa saat, dan sebuah lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah ruang dan waktu. Ledakan. Anak panah meledak di depan ulat gu pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api yang mengerikan langsung menyelimuti ulat gu pemakan otak ini. Dalam sekejap, ulat gu pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api pamungkas. Retakan dalam ruang dan waktu perlahan tertutup akibat ledakan. Ini terlalu menakutkan. Jamal menelan ludah, dan aura di tubuhnya terus bergetar. Bersambung.